Pria kelahiran Lamongan 9 Juli 1957 ini merupakan guru besar ilmu dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga menjadi pengisi mimbar Islam di beberapa stasiun televisi dan radio. Jalan dakwah yang Profesor Ali lakukan sesuai dengan visi misi UIN Sunan Ampel, Surabaya, di mana kampus yang didirikan oleh para ulama ini bercita-cita untuk menyediakan tempat belajar yang lebih tinggi untuk para alumninya. Itu jumlahnya tidak banyak. Ada yang tahu, adik-adik sekalian? Saya yakin tahu jumlah ayat Al-Quran adalah berapa. Mesti Anda ini, ada sebagian Anda yang menganggap jumlah ayat Quran itu 6.666. Itu tidak benar, ya. Adik-adik nanti bisa belajar lagi. Yang benar adalah 6.236. Tetapi ayat-ayat tentang alam semesta ini jauh lebih banyak, lebih banyak. Mengapa ada virus corona? Mengapa ada gempa bumi? Mengapa ada tsunami? Mengapa ada gunung meletus dan seterusnya? Itu adalah ayat-ayat Allah dan itu harus kita tangkap. Alam semesta kita tangkap dengan kekuatan otak kita, lalu kita menjadi ilmuwan yang hebat. Ya. Lalu menyangkut ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita tangkap dengan hati, lalu adik-adik menjadi orang yang alim, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang akhlaknya akhlaknya bagus. Nah, ayat-ayat alam semesta ini banyak sekali. Saya yakin kalau adik-adik bisa menyeimbangkan, nalarnya dikuatkan, ya, penelitiannya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat gunung, kata Allah. Ayo adik-adik, siswa-siswi, lihat gunung. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Wa ilas sama'i kairifat. Lihat langit bagaimana diciptakan. Itu ayat-ayat Allah. Kalau ada peristiwa COVID-19 begini, coba kita pikir apa yang kita lakukan, nalar kita. Kita bisa menciptakan obat yang mahal, yang bagus, yang bisa mengobati sekian banyak. Sehingga kita bisa melahirkan temuan-temuan dan itu akan bermanfaat untuk manusia. Dan misi kita adalah bagaimana kita ini adik-adik menjadi orang yang paling memberi sumbangsih kepada umat manusia. Itu adalah ciri orang Islam. Menghasilkan temuan obat bisa dipakai oleh umat manusia, maka sekali lagi itu adalah bagian dari manusia yang ulul albab, orang yang imbang antara rasio dan rasa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana keseimbangan antara rasio dan rasa. Adik-adik sekalian, saya lanjutkan kajian kita tentang surah Ali Imran 190-191. Siapa sih orang ulul albab itu? Ulul albab itu sebenarnya adalah jamak dari atau plural dari singularnya adalah lub. Lub itu yang terdalam, Nah, ulul albab itu orang yang berpikirnya itu merdeka, berpikir merdeka, tidak terbelenggu oleh A dan B, tetapi tetap dalam batas-batas agama. Kalau kita sudah bisa berpikir bebas, bisa berpikir radikal, ya, gitu. Adik-adik serius berpikir itu namanya menggunakan pola pikirnya. Maka di dalam ayat ini Allah menerangkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ulul albab itu ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ingat Allah, ingat Allah. Ingat Allah itu tidak mesti harus disebut, tetapi berpikir, oh ada siang dan malam. Oh berarti kalau siang kita harus berpikir harus ada malam ya, gitu. Ada malam. Ketika kita kaya harus saving karena nanti ada masa-masa tertentu yang susah. Itu pergantian siang dan malam itu pelajaran yang sangat berharga. Ketika sekarang adik-adik mungkin dalam kesulitan, ekonomi orang tua atau sakit, jangan susah. Karena selama matahari masih ada, itu masih ada harapan baru. Gitu ya. Itu pergantian. Itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tapi tidak cukup itu. Kalau orang Islam adik-adik ini calon pemimpin besar, lalu bisa hanya zikir, kemudian berdoa, tidak cukup. Tidak akan bisa memimpin dunia Anda. Karena memimpin dunia tidak cukup dengan hati, tetapi dengan otak yang cerdas. Makanya ayat itu diteruskan, wa yatafakkaruna fi khalqis, teruskan sendiri ya. Oke, bagus. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi dalam Al-Quran adik-adik sekalian, kalau kita mengamati Quran, Allah menyuruh lihat bumi, lihat hewan. Setelah itu kemudian lihat laut. Setelah itu suruh lihat langit. Setelah langit, lihat bumi lagi, lihat tumbuh-tumbuhan. Terus begitu. Jadi pikiran kita itu, kita jangan hanya menjadi manusia bumi semata, tapi kita manusia bumi yang punya wawasan langit. Tapi jangan terus-terus ke langit, ya. Namanya melangit, turun ke bumi lagi. Nah kalau sudah begitu, sudah berpikir yang hebat, adik-adik menjadi penemu kelas dunia, ya, hebat. Kemudian adik-adik bisa mengembangkan spiritualitas yang bagus, luar biasa. Dunia ini rusak kalau yang jadi ilmuwan itu adalah orang yang tidak beragama. Nah inilah kehebatan adik-adik, siswa-siswi madrasah yang sangat cintai ini. Besok akan menjadi ilmuwan besar, tapi juga ilmunya yang luar biasa, tauhidnya atau akhlaknya yang luar biasa. Nah itu berarti adik-adik sudah menjadi ulul albab. Kalau sudah begitu, apa katanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, ternyata tidak ada ciptaanmu yang itu sia-sia. Tidak pernah Allah membuat sesuatu iseng, itu tidak ada. For fun tidak ada, iseng tidak ada. Semua itu ada tujuan besar, noble purposes, ada tujuan besar. Nah tujuan besar itu bagaimana? Itulah tugas ilmuwan untuk mengungkap rahasia semesta ini. Sampai kemudian mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaanmu itu. Subhanak. Oh, kalau sudah bicara begini, subhanak, subhanallah, luar biasa ya Allah. Faqina adzabannar. Jadikan otak saya cemerlang, hati saya hidup, maka
otak cemerlang, hati hidup, itulah yang akan menyejahterakan dunia, dan itulah yang menyelamatkan kita dari siksa dunia dan siksa akhirat. Sungguh melalui ayat ini saya yakin lahir ilmuwan besar seperti adik-adik sekalian, lahir ulama besar yang juga dari adik-adik sekalian. Senang sekali ketemu adik-adik sekalian pada kesempatan ini, dan saya yakin kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijanjikan, adik-adik bisa langsung menjawab pertanyaan kuis hari ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Adik-adik, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? A. Ayat alam lebih banyak daripada ayat Al-Quran. B. Muslim tidak hidup dalam keseimbangan. Atau C. Ilmuwan menutup rahasia alam semesta. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Apa makna dari ulul albab? A. Ilmuwan berakhlak. B. Ilmuwan cerdas. Atau C. Ilmuwan sederhana. Nah, adik-adik pemirsa di rumah, jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di akun Instagram @metrotv. Namun jangan lupa untuk memfollow dulu akun @metrotv. Sekian pelajaran hari ini. Saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia Barat selama di bulan suci Ramadan hanya di Metro TV. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.